Jadi aku udah 8 tahun nunggu, udah suntik hormon, udah IVF, udah insem juga gitu ya dok ya. Tapi ya gagal. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Selamat datang di waiting room buat Dokter Fitri. Udah lama ya kita nggak ketemu ya dok ya? Iya, seneng banget loh bisa datang ke sini lagi. Ketemu lagi kita udah lama banget kita. Udah setengah tahun ya kira-kira Setengah ya tahun dok ya? iya loh datang ke sini. Mungkin saya sedikit introduksi aja. Maksudnya Dokter Fitri ini adalah dokter spesialis anak ya dok ya? Iya. Jadi maksudnya kita juga pengen ngobrol-ngobrol tentang perjalanan dari merencanakan program hamilnya sampai perjalanan tentang menyusuinya. Nah, gimana nih dok waktu program hamil dok? Makasih banget loh dok, terharu banget. Soalnya cerita sedikit mungkin ya dok ya. Jadi aku udah 8 tahun nunggu. 8 tahun nunggu, udah suntik hormon, udah IVF, udah insem juga gitu ya dok ya. Tapi ya gagal. Terus ya udahlah lagi pasrah banget tuh tiba-tiba ada teman rekomen. Gimana kalau misalkan detox tuh ya intinya kayak kita benerin lagi nih semuanya gitu. Terus aku pun ketemulah dokter Weni. Nah kan sebagai dokter anak maksudnya kan tuh kan dok yang sangat logis banget gitu. Pasti kita tuh sebagai dokter dibentuk sebagai makhluk yang sangat logis dan kritis ya. Iya benar. Ada yang merekomendasikan ke akupuntur tuh kok bisa percaya gitu langsung kan? Iya. Nggak begitu populer lah maksudnya kan sebagai pilihan. Jadi sebenarnya akup itu bukan, aku pribadi itu bukan langsung ngerasa kayak di akup itu untuk hamilnya, enggak. Tapi aku pengen kayak balance dulu untuk semuanya. Detox, mungkin istilah kerennya kayak detox ya. Jadi kayak mungkin yang dulu banyak ada racun kayak pengawet, pemanis, semua lah pokoknya kayak gitu. Itu aku makan sehat lagi dan benerin hormon lagi salah satunya lewat akup itu. Dan aku percaya banget karena secara medis memang ada juga kan titik-titik akupuntur yang memang itu bermanfaat untuk melancarkan hormon peredaran darah, terus limfatik, terus juga syaraf ya dok ya. Itu pengetahuan aku gitu loh. Iya. Nah jadi dengan dasar pengetahuan itu ya oke lah kita start lagi nih semuanya dari nol. Belum selesai udah hamil alami. Oh my god, itu rasanya. Dan kaget dokter ya, inget nggak dok? Yang ngingetin banget. Bahkan baru telat sehari doang itu dokter Weni udah reminder lagi. Dok harus test pack, nggak boleh telat buat minum vitamin. Itu dokter Weni banget. Bahkan aku sebagai dokter pun enggak lah nanti aja lah tunggu dulu. Katanya udah positif dong, telat sehari doang. Oh my god. Buat orang yang udah coba macem-macem nih, maksudnya dari inseminasi sampai suntik hormon, terus tiba-tiba kayak akupuntur suami istri, terus tiba-tiba jadi hamil alami dan berarti di penantian tahun ke-9 ya? Di ke-8, sorry. Emang dok. di tahun ke-8 ke-8 itu ya? ke-8 itu. Tiba-tiba dikasih 2 garis alami, kaget banget gak sih? Kaget banget. Yang gak nyangkanya tuh karena udah bayi tabung dong, gagal kan. Itu kayak udah, ya ampun, udahlah kayaknya nanti dulu lah gitu. Udah capek banget, lahir, batin, udah semuanya dicapai banget. Akhirnya alami ya emang bantuan dari semua termasuk ya kuasa Allah gitu. Iya pastinya pasti. Dari yang di atas ya dok. Iya pasti banget. Buat kamu nih, jadi kehadiran anak ini nih yang kayaknya benar-benar kayak dapat durian runtuh ya. Lebih kayak ribuan durian. Iya maksudnya buat kamu sendiri tuh, bagi kamu tuh anak kamu tuh apa maknanya gitu dengan sejak kehadiran dia? Yang pertama sih kalau misalkan orang ngelihatnya kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu banget ya, tapi pas kulihat ya ampun ini yang ngubah hidupku banget gitu. Jadi hidupnya berubah ya dok? Iya pasti, selain jadi emak-emak yang malam begadangan banget ya, tiap 2 jam bangun, tiap 2-3 jam. Enggak bukan itu. Tapi benar-benar ngubah cara pandang, kedewasaan, yang bikin aku jadi seorang ibu pastinya. Gitu dari seorang cuman istri gitu ya, anak, kakak, adik gitu. Sekarang jadi seorang ibu itu berubah banget. Jangan dilupakan peranan satu lagi karena kan sebagai dokter ya, terutamanya dokter anak nih kan ya. Benar. Waktu anaknya mungkin dari dalam kandungan bahkan sudah punya plan gitu lah untuk nanti ketika anak ini lahir kamu pengen maksudnya kayak kasih ASI eksklusif atau misalnya ya udah deh aku juga agak cincai deh biar nggak stres. Gimana ya dok ya?
Iya, tapi yang namanya dokter anak tahu teori pasti perfeksionis dong ya, nggak pengennya dari day one udah pengen langsung ASI-nya keluar, udah dan aku tuh udah datang ke konselor laktasi sebelum aku lahir loh dok. Dari hamil ya? Dari hamil, even kayak belajar dulu dong, karena kan aku mau kerja ya lanjut, pasti otomatis pumping ya ngasih, terus juga apa namanya cari rekomen, ya pokoknya barang-barang yang harus aku beli untuk persiapan mengasihi gitu dok. Iya, nah itu juga udah persiapan dari awal gitu loh dok. Ya terus udah kayak gitu dengan perfeksionis itu gitu ya, wah kayaknya nih udah semua persiapan mateng, kayaknya begitu lahiran pasti nih langsung keluar. Ternyata ya even dokter anak pun gitu ya bisa beda dari teori gitu. Kadang ya memang benar sih, bisa juga belum keluar sampai 2-3 hari tapi stresnya itu makin ternyata aku ngarepin di hari pertama udah keluar ASI-nya, belum ada keluar, hari kedua belum ada, baru di hari ketiga. Mungkin karena aku stres juga ya dok. Karena kan pengennya udah langsung keluar, bukan pengennya juga ya, tapi ngelihat pasti bisa nih aku sebagai seorang ibu ngelahirin udah pasti langsung keluar, otomatis enggak juga gitu. Jadi ada yang maksudnya kenyataannya praktek itu lebih sulit daripada Itu teorinya gitu. udah pasti banget ternyata. Jadi ya secara hari-hari gitu ngomong, ini ya ditunggu aja nanti hari ketiga juga keluar, tapi ternyata nyatanya juga stres juga ya dok, belum keluar gitu kan. Yang paling bikin panik apa sih di 3 hari pertama itu pas ASI belum keluar? Oh iya, jadi kebetulan nih babyku itu dok, ada tanda-tanda dehidrasi. Oh gitu, boleh dijelasin nggak sih? Iya, jadi waktu pas hari ketiga itu sebelum pulang, itu babyku tuh mulai muncul kayak pipis agak bercak kemerahan dan pipisnya tuh udah mulai keruh. Terus berat badannya juga turun 10%. Batasnya boleh dalam 3 hari pertama tuh berapa persen sih? Kurang dari 10% bagusnya, itu dalam seminggu malah. Berarti termasuk cepet ya? Iya betul, babyku tuh termasuk yang cepet gitu. Nah jadi ASIku belum keluar, nah itu yang lebih bikin stres lagi dok. ASIku belum keluar, babyku udah ngeluarin tanda-tanda dehidrasi. Jadi wah ini harus gimana nih, aku bingung banget gitu kan. Sementara Sufor waktu itu sama sekali nggak masuk dalam plan aku. Dalam plannya? Iya. Oke. Jadi gini nih dok, solusi yang diberikan pada waktu 3 hari, kan sebagai dokter anak pasti udah mengenali dong tanda-tanda dehidrasi, mesti ada solusinya nih. Iya. Jadi waktu itu solusi yang diambil apa? Waktu itu solusi yang diambil, aku tetap konsul ya sama dokter anak. Sesama temen ya, dengan teman. Yang bantu lahiran aku ya, yang nerima babyku gitu. Ini gimana? Ya sebenarnya sih aku udah tahu juga jawabannya, cuman kan namanya lagi sebagai seorang ibu ya. Jadinya aduh butuh nih second opinion ya, gitu. Betul, ya nggak sih? Gitu. Nah jadinya ya dari dokter anakku, DSA anakku, yang temanku juga, seniorku. Nah itu emang ya terserah nih gimana nih decisionnya gitu. Kan tahu sendiri teorinya tapi nggak bisa mikir ya, itu udah pasti. Jadi ngerasain banget yang namanya nih bunda-bunda, ibu-ibu dan mamah-mamih di luar sana tuh kalau emang udah jadi ibu lagi panik tuh kadang emang udah kita tuh nggak bisa mikir sama sekali gitu ya. Nah, jadi ya karena sebenarnya sih kalau dilihat babynya ya tanda dehidrasinya belum berat gitu ya maksudnya. Terus udah kayak gitu beratnya juga 10% belum terlalu ya berat-berat banget untuk penurunan berat badannya. Jadi kalau mau ditunggu lagi, sebenarnya udah mulai keluar tuh sedikit kolostrumnya gitu ya. Kalau mau ditunggu lagi, kita lihat besok. Kalau turun lagi, baru kita kasih gitu. Nah, atau mau langsung Sufor. Jadi memang ada banyak cara gitu sebetulnya gitu. Tinggal milih nih mau yang mana. Cuman kan namanya idealis ya dok. Yeah. Lagi-lagi idealis gitu. Pengen pokoknya ASI dulu gitu. Nah ternyata ditunggu besok belum banyak. Dan ternyata berat babyku udah makin turun. Hampir di 11 apa 12% tuh turun dari baby lahir gitu dok. Jadi ya udahlah. Oke, nah di sini nih decision making aku harus kayak dibenturin nih. Emang harus pakai Sufor kok gitu. Emang bukan sesuatu yang bahaya sebetulnya. Cuman kalau bentrok sama idealis itu kadang-kadang kecewanya lebih berat gitu loh dok. Nah itu sih sebenarnya karena kita udah punya harapan yang lebih tinggi atau kita punya standar yang lebih tinggi. Terus pada saat ketemu suatu solusi yang menurut kita itu nggak sesuai, kecewanya tuh lebih gitu aja sih dok. Padahal itu sebenarnya ya
nggak ada istilahnya tuh bukan yang bukan haram secara agama, bukan yang membahayakan gitu, bukan yang apa namanya yang bikin ada ya istilahnya efek samping yang bagaimana gitu ya so what gitu. Orang lain akan mikir ya kayak orang di sekitar ya udahlah support aja, tapi kan karena punya standar tadi dibenturkan tadi itu gitu. Jadi paham banget kalau misalkan ya ibu, emak, bunda di luar sana tuh punya standar yang tinggi gitu. Nah tapi mungkin kita perlu referensi gitu. Ya kalau emang ternyata sikonnya nggak bisa, kita harus punya plan B yang memang ternyata itu harus kita pikirkan dari awal gitu aja. Tapi jangan juga kita ngerasa dengan gampangnya langsung sufor gitu. Padahal asinya tuh banyak. Kadang-kadang ya aku lihat ya, pasien-pasienku tuh di hari kedua aja tuh udah ada gitu. Cuman karena menurut dia kurang banyak dok. Nah itu dia, versi kurang banyak aku langsung sufor aja. Kadang tuh deg gitu. Aduh aku aja hari keempat baru keluar gitu. Masih berjuang. Ini yang hari kedua udah mulai ada kolostrumnya, even udah 1 cc loh, aku lihat udah banyak, lumayan banget. Asal rutin tiap 2 jam kita pumping manual atau kita DBF. Itu udah oke banget sebenarnya. Cuman ya banyak pandangan yang aduh ini kurang banyak, langsung aja support. Nah kadang kan pandangan ini nih yang setiap orang punya standar masing-masing tadi itu gitu. Ngomong soal tadi kan udah sempet mention 1 cc nih dok, berarti di sini udah mulai ada volume yang bisa ditakar. Betul. Nah menurut dokter waktu 3 hari itu kan baru mulai keluar asinya nih. Benar. Itu dokter punya seberapa banyak ya asinya, dan maksudnya dalam berapa hari yang dikategorikan oh ini kenaikan yang sesuai nih per harinya. Takutnya ada ibu-ibu yang bahkan melebihi perfeksionis. Sudah menjadi statistik. Jadi dia betul-betul per pumping 1 cc. Oke, dalam 15 menit pumping lagi. Kok jadi setengah cc, kan depresi sendiri ya. Benar, jadi perlu ada batasan-batasan angka yang tegas. Misalnya dalam 1 hari kalau dari awalnya segini jadi segini, ini termasuknya udah cukup kok. Gitu. Iya. Memang kalau misalkan di cc kita nggak bisa ada standar seperti itu karena tiap ibu tuh beda-beda ya dok ya. Cuman pas yang aku lihat polanya dari pasien-pasienku, kalau dia tetap tenang, terus nggak stres gitu ya dok ya, makannya oke, minumnya oke, tiap 2 sampai 3 jam dia pumping itu, kadang di hari ketiga udah bisa 5 cc per 2-3 jam tuh ada. Even bahkan lumayan. 5 cc tuh gede loh dok. Lumayan, iya betul. Jadi karena pas kulihat memang butuh yang namanya itu tuh support sistemnya tuh bagus, ibunya akhirnya state-nya udah tenang gitu ya. Pas keluar itu awalnya memang 1 cc, tapi pas makin malam itu dia ada yang bisa keluar sampai 5 cc, bahkan hari ketiga ada yang bisa sampai 20 cc loh dok. Ada gitu, walaupun ya maksudnya kita nggak bisa pukul rata semua ibu-ibu ya. Cuman artinya kalau misalkan fisiologis atau secara normalnya ibu-ibu tuh bisa ada yang begitu. Jadi aku percaya mungkin memang karena berbeda-beda, nggak ada salahnya kok kalau misalkan kita tetap berusaha, tapi kalau misalkan terbentur tadi sesuatu yang nggak bisa, kondisinya benar-benar nih, BB udah sampai 10%, tanda dehidrasinya udah ada, nggak apa-apa kita mix dulu. Asal kitanya sebagai ibu tuh stresnya tuh nggak boleh ada gitu. Nah itu sih sebenarnya. Kalau dokter sendiri nih, dalam perjalanannya selama, aku anggap deh masa neonatus itu kan 1 bulan. Dalam masa neonatus 1 bulan ini, dokter mulai mencari bantuan, seek for help untuk naikin produksi ASI itu di minggu keberapa ya? Kayaknya aku datang ke dokter tuh minggu kedua deh. Iya, kalau aku nggak salah ingat juga minggu kedua sih. Minggu kedua aku datang, aku WA chatting dokter Weni. Sebenarnya minggu pertamaan lah, tapi baru datang kan kita akhirnya minggu kedua kan. Dok, aku sedih banget nih, ASIku sedikit. Kira-kira dari aku bisa nggak? Akhirnya aku cari jalan yang dimana pijat laktasi semua ya, pastilah iya pijat laktasi terus cari pumpingan yang cocok. Nah kebetulan waktu itu juga pumpingku kurang cocok. Akhirnya aku udah beli tuh yang harga jutaan juga gitu, yang merah pokoknya yang paling gitu, yang paling bagus gitu. Tapi ternyata cocoknya sama yang 1 juta deh kayaknya, pas 900.000 gitu. Oke. Maksudnya yang penting itu kita tuh bisa cari mana yang memang sesuai untuk badan kita gitu kan. Nah, kalau nggak salah tuh minggu kedua apa minggu ketiga deh dok. Pokoknya kurang dari sebulan waktu itu pasti. Itu udah chatting dokter Weni, ayo dok kita akup, dan ternyata
Dia tetap naik, jadi naik produksi ya. Iya. Sebelum di akupuntur tuh, yang pas pertama kali ke aku sekali pumping aja ya. Saya sih nggak berani terlalu kayak bener-bener 2 jam ya. Kalau di absenin gitu kan makin stres. Makin stres. Kira-kira aja deh rata-rata sehari tuh per pumping berapa jadi berapa setelah di akupuntur? Jadi waktu itu aku ya ampun, masih 50 cc coba dok. Dalam usia 2 minggu ya? Usia 2 minggu. Okay. Nah, tapi pas sama dokter Weni bisa sampai 90 sampai 100 tuh waktu itu. Memang aku kayaknya bukan tipe yang banyak banget gitu, tapi kayak cukup aja gitu waktu itu gitu. Nah, waktu itu ya dok ya, kita jadi ngomong masa lalu nih waktu itu. Cuma ya memang kejadiannya sudah lama ya. Pada akhirnya nih mungkin para bunda di sini juga pengen tahu dokter berhasil nggak akhirnya lepas dari susu formula itu? Iya. Di berapa bulan? Alhamdulillah berhasil. Bahkan kurang dari sebulan waktu itu tuh, nggak nyampe sebulan aku pakai dok. Oh jadi akhirnya bener-bener aku bisa ASI eksklusif ASI eksklusif. DBF atau pumping atau mix? Mix, karena kan aku kerja ya. Jadi kalau aku nih saranin juga nih, tetap ada momen kita tuh DBF sama anak. Karena itu kedekatan, terus kita bisa skin to skin, beda pokoknya antara pumping dengan DBF langsung gitu dok. Jadi kita mix aja, walaupun kita kerja kita tetap pumping tapi tetap juga DBF gitu dok. Ini sebagai pandangan dari yang ahli ya kan dokter anak ya. Kan dari awal emang plannya kan emang kepinginnya ASI eksklusif. Betul. Jadi menurut dokter nih keunggulan ASI eksklusif terhadap Sufor tuh apa ya theoretically ya? Anggaplah situasinya normal, ibu ini nggak butuh pertolongan, gitu. Asinya juga banyak. Keunggulannya apa? Ya. Mungkin kita ngomongin apa yang nggak dipunyain sama susu formula dan cuma dipunyain ASI mungkin ya dok. Karena ya namanya susu formula udah dibikin sestandar mungkin untuk sesuai dengan usianya gitu kan dok. Yang nggak punya yang pertama itu nggak akan pernah ada adalah imun si ibu. Jadi aku pernah kena COVID, aku pernah demam berdarah, cacar, gondongan, semua aku udah bentuk imun di badan dan itu semua bisa keluar di ASI anakku. Wah keren banget ya. Nah itu, jadi kayak aku ngasih vaksin alami sama anak. Oke. Nah itu dari mulai start kolostrum itu bantu banget karena anakku sesar kan. Karena masalah problem 8 tahun infertil itu nggak ada anak, jadinya ada kemungkinan dan memang ternyata posisi anakku kurang oke untuk spontan, untuk normal. Jadi di jalur sesar itu udah kehilangan satu momen untuk ketemu bakteri baik di vagina. Oh, ada juga bakteri baik di vagina ya dok ya? Ini insight yang bagus banget sih buat pertimbangan mungkin yang sedang hamil yang lagi denger ini ya. Benar. Soalnya kita tuh penting banget bakteri baik di perut itu harus lewat 3 tahapan dok. Sebenarnya normally baby nih ya. Satu lewat lahir spontan lewat vagina itu ketemu bakteri baik dan buruknya, tapi buruk maksudnya tuh untuk bantu juga pembentukan ususnya yang bagus. Yang kedua dari mulai dia nyusuin, terus yang ketiga dari mulai pada saat dia mulai makan. Ya kayak gitu. Nah jadi udah kehilangan satu momen nih, kehilangan bakteri baik di vagina untuk. Nah makanya aku ngejar banget untuk ASI-nya. Nah itu dia. Jadi yang nggak dipunyain lewat Sufor adalah bakteri baik juga yang ada di ASI. Jadi ternyata ASI itu punya bakteri baik pre dan probiotik. Makanannya bakteri baik dan bakteri baik itu sendiri. Jadi selain imun, sorry dok. Nggak apa-apa lanjut. Jadi terlalu semangat ya. Nggak apa-apa, bagus, menarik. Nah selain dari imun ibu yang nggak ada di Sufor itu bakteri baiknya, karena nyesuaiin umur baby kan. Fakta menarik lain lagi, kalau ada ibu yang lahirin baby prematur, itu kandungan ASI juga bisa beda loh dok. Gitu. Jadi komposisi lemak, protein itu antara bayi prematur dengan bayi normal itu udah beda. Jadi meskipun para bunda di sini lahirannya kan ada sedikit, saya juga bukan dokter anak ya dan bukan dokter laktasi, jadi anak saya yang kedua kebetulan prematur. Saya juga sempat kepikiran ini kalau prematur ASI udah bisa keluar belum ya? Berarti udah bisa ya dok ya? Di usia anak itu lahir di berapa minggu ya? Berapa aja bisa ya? Iya. Oh hebat sekali ya, berarti badan kita ini ya dok ya? Betul, makanya itu yang nggak dipunyain sama Sufor itu karena ya bayi usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kan sebenarnya kita kandungan ASI juga sesuai dengan usia baby.
Oke. Nah, kalau dari segi reseptivitas usus baby itu sendiri terhadap ASI sama terhadap Sufor tuh beda nggak? Iya, sebetulnya karena Sufor udah diformulasikan untuk newborn, untuk baby juga, ya sebetulnya itu sudah bisa tolerir untuk usus juga. Nah, cuman memang ya itu tadi. Jadi makanya sekarang tuh teknologi Sufor yang lagi berkembang itu adalah nambahin bakteri baik. Oh gitu. Iya. Untungnya ada juga nih ya Sufor-Sufor yang mau mensupport ibu-ibu yang memang Betul. merasa kurang ya. Betul, iya. Nah itu jadi komponen-komponen yang nggak ada di ASI, selain itu juga ada hormon pertumbuhan. Oh gitu. Jadi makanya yang prematur tadi juga ada tuh banyak kandungan hormon pertumbuhannya juga bisa beda gitu-gitu. Jadi emang pas belajar gitu ya, sebagai ibu jadi amazed sendiri, ya ampun ini tuh sebagus itu ya. Tapi balik lagi sama apa yang kita makan ya. Makanya itu penting banget jaga nutrisi, vitamin, walaupun kita udah lahiran bukan berarti kita makannya jadi sembarangan gitu ya dok ya. Tetap aja karena kan apa yang kita ini kasih dari ASI itu juga gitu. Oke. Yang perlu dokter mungkin sampaikan juga kepada para calon bunda ataupun bunda yang mendengar, tanda-tanda kecukupan ASI itu apa sih pada anak? Soalnya banyak yang kayak akhirnya give up karena ngerasa ASI-nya nggak cukup. Benar Iya, itu banget. gimana dok? Benar banget. Tapi jadinya itu lingkaran setan karena dia udah stres, jadinya berpengaruh sama ASI-nya gitu kan. ASI-nya juga jadi sedikit beneran gitu ya. Yang kita bisa lihat pada anaknya deh, cukup tuh apa sih gitu? Oke, iya. Jadi sebenarnya tanda-tandanya tuh bisa kelihatan jelas yang sama ibu-ibu ini bisa lihat gitu ya. Yang pertama, tanda kenyang itu sebenarnya baby bisa tidur gitu. Jadi kalau udah kenyang, baby itu tidur. Karena udah nyaman, kenyang, ngantuk timbul tuh ya. Nah, yang kedua, dia pipisnya itu bisa lebih dari 6 sampai 8 kali tuh, Dok. Artinya kan berarti dia terhidrasi dengan baik badannya, keluar juga lewat pipis, itu tandanya. Jadi pipisnya juga nggak kuning, jernih gitu ya, Dok ya. Terus pupup atau BAB-nya juga, kadang ini juga ada yang, dok kok BAB-nya setiap kali nyusu keluar. Memang kalau baby tuh ada refleks begitu gitu ya. Jadi gastrokolik itu, jadi begitu dia nyusu keluar tuh BAB-nya, bisa sampai bahkan 5 kali, 6 kali juga bisa gitu, normal. Terus udah gitu kenaikan berat badan yang bisa kita lihat salah satunya. Nah jadi kenaikan berat badan ini banyak juga nih bunda-bunda yang kadang punya timbangan di rumah. Iya, saya tuh salah satu. Juga. Saya juga. Gitu, untuk lihat kenaikannya sekitar 30 gram per hari. Oke. Nah itu untuk lihat gitu. Tapi yang pasti sih yang utama tadi dari pipis, kenyangnya dia jadi tidur, BAB-nya, berat badan. Itu sih dok. Oke. Berarti menarik banget ya buat bunda-bunda jika sudah ada tanda-tanda kecukupan ASI, ya udah jangan panik lagi ya. Iya sebetulnya, jangan standarnya tuh jadi gemoy gitu, karena memang istilahnya obesitas pada anak itu nggak bagus gitu. Nah ini sih tetap pandangan yang harus kita maksudnya kasih sama awareness sama ibu-ibu gitu. Tapi kalau ASI yang bikin dia jadi gemoy nggak masalah. Kita nggak harus stop gitu. Iya. Kalau ini dok, waktu pertama kali ini dokter kan berarti akhirnya kan berhasil jadi full ASI ya dok ya. Itu first step-nya untuk menyingkirkan si Sufor ini nih gimana tuh? Sempet kayak deg-degan nggak waktu pertama kali? Oke deh, kayaknya bisa gitu. Iya. Jadi waktu itu dok, aku tuh sambil nabung di freezer kan. Nah, bisa nabung malah iya, ya. sampai bisa nabung. Jadi yang sampai dari 190-100 terus naik lagi jadi 150 kan happy banget ya dok ya. Iya. Jadi nunggu sampai kalengnya habis, itu kalau nggak salah cuman beli 2 kaleng kayaknya deh dok. Cuma 2 kaleng ya? 1 apa 2 ya? Kok aku jadi lupa ya? Wah, pokoknya nggak nyampe beli kaleng ketiga, nggak nyampe. Pokoknya kurang dari sebulan itu udah full ASI eksklusif. Nah jadi sampai bisa nabung, aku nggak beli lagi. Jadi maksudnya ya udah, karena aku udah bisa nabung, susunya juga udah habis, ya udah aku pede aja. Nah itu boleh diikutin tuh tipsnya bunda. Jadi jangan langsung stop juga jika merasa insecure. Punya tabungan ASI dulu, baru kita bisa lebih tenang. Soalnya kalau stres nanti ASInya drop lagi ya dok? Iya. Banyak sih yang karena stres atau lebih ke malas pumping. Soalnya kan, tongtai ini yang bikin juga nyusu anakku tuh kurang bagus perlekatannya, jadi bikin lecet, berdarah-darah, pokoknya kayak gitu. Nah akhirnya sempat memang indikasi untuk dipotong. Nah jadi itu juga nih momen dimana aku belajar harus pakai istilahnya tuh kayak selang NGT yang jadi sambil DBF tuh pakai selang NGT tambahan susu support gitu. Oke. Iya. Nah
Nah, jadi untuk bantu biar tetap tercukupi, pokoknya jadi kayak ribet banget. Nah, ini yang kadang-kadang ibu-ibu tuh mager dong. Nah, memang harus berjuang banget sih kalau misalkan emang kita mau tujuan kita tercapai ya emang harus work hard banget. Hard work banget maksudnya. Kalau menurut dokter nih dengan segala perjuangan ASI, perjalanan kisah ASI dokter ini nih ya, terutama kalau kita relate dengan situasi saat ini nih dok, worth it banget gak sih? Maksudnya bakal direkomendasikan nggak dokter kepada ibu ya? Pasti lah ya, dokter anak ya, pasti menurut banget. dokter ya. Iya, dokter Weni tahu sendiri, in this ekonomi ya dok ya, kita udah lihat kayak kedepannya tuh bisa ada krisis di seluruh dunia. Bukan berarti ini kita jadi ASI itu SUFOR itu karena jadi mahal segala macam, tapi ini juga bisa ngurangin kos untuk resiko sakit sama anak dok. Oh iya bener juga ya dok ya. Karena imun ibu itu dan bakteri baik, makanan bakteri baik juga udah tersedia semua di ASI. Nah jadi selain dari vaksin, kita bisa bantu ngelindungin anak kita biar anak kita itu nggak gampang sakit ya, salah satunya dari ASI yang kualitasnya bagus. Berarti emang recommended banget ya dok? Recommended banget. Itu juga selain itu bisa ngurangin resiko alergi ini yang lagi banyak banget loh dok. Oh lagi banyak banget Lagi banyak banget alergi susu sapi. Oh gitu. Nah ini dilemanya nih. Susu yang hipoalergenik atau yang non alergik itu tuh rasanya nggak enak dan amis banget. Harganya super mahal banget. Ya SUFOR biasa yang organik aja tuh udah mahal ya dok. Apalagi ini yang formulasi khusus segala macam. Nah, itu udah lebih mahal lagi dan rasanya lebih nggak enak lagi. Belum tentu suka babynya. Ada banyak yang karena udah tahu rasanya ASI itu manis. Nah, ASI kan ada laktosa alami. Betul, itu dia. Nah, jadi kayak kebuang gitu, udah mahal-mahal kita beli terus kebuang gitu ya. Oke, boleh dipertimbangkan tuh bunda-bunda yang lagi hamil ya, lagi-lagi ya, siapa tahu dia bisa juga membantu ya. Mendingan uangnya kita bisa pakai buat beli pampers, beli mainan stimulasi buat anak ya kan. Nah, sekarang penting banget tuh orang-orang juga aware, karena Jakarta nih banyak yang delay juga, banyak loh dok yang delay itu gitu loh. Tumbuh kembangnya iya. Dan bahkan banyak yang ternyata ibu dan bapaknya bekerja gitu kan. Maksudnya dari yang secara ekonomi juga very good gitu loh dok. Tapi kok anaknya delay gitu. Karena kurang stimulasi tadi itu gitu. Mungkin kita akan masuk ke topik yang berikutnya nih, sebagai kan kita udah ngobrol-ngobrol soal ASI ya kan. Kan ketika 6 bulan kita akan geser ke empasi nih dok. Yang namanya empasi sendiri kan singkatannya sudah makanan pendamping ASI. Jadi pada momen-momen 6 bulan ke atas ya dok ya, itu ASInya itu harus seberapa banyak porsinya dibandingkan dengan makanannya. Oke, ya. Jadi memang nanti untuk pas mulai empasi awal tuh dok ya, empasinya ini sendiri makannya 30%. Untuk makan masih 30% awal-awal? Betul, 70%-nya masih ASI. Oh, berarti masih banyak juga ya, masih dok? Masih banyak. Makanya jadi sebenarnya kalau bisa dibilang tuh 6-9 bulan itu masih peralihan ASI yang banyak. 70% tuh masih ASI. Soalnya jujur aja saya sendiri tuh lumayan ke brainwash sama yang namanya ASI eksklusif 6 bulan. Jadi 6 bulan tuh udah cukup gitu. Ternyata masih ada di masa peralihan 6-9 bulan ini ya. Iya, betul. Nah, makanya banyak orang yang udahlah udah makan ini, udahlah ganti SUFOR gitu. Iya. Nah, banyak juga yang begitu. Tapi jangan salah kalau misalkan kita mau terus berjuang untuk pumping 2-3 jam sekali, power pumping juga sejam full itu dok. Itu tetap kita produksinya bisa maintain itu dok sebenarnya. Apalagi kita barengin malam kadang DBF pas ketemu kan, gitu. Tapi empasi sendiri, ASI sendiri tuh di usia 6-9 bulan cukup mengenyangkan ya dok? Buat anak itu? Iya, itu dia dilemanya. Kadang-kadang banyak yang karena ngatur jadwalnya tuh salah, jadinya ASI dulu baru empasi, banyak yang anaknya jadi nggak mau makan gitu kan dok. Jadi sebenarnya kita lebih ke ngatur jadwal tuh dok, karena kan awalnya kalau per 2-3 jam itu kita ya mungkin sehari bisa 8 kali tuh kasih ASI. Nah kita akan selipin di antara itu empasinya gitu. Menarik banget sih dok, topiknya udah dari perjalanan promil, ASInya juga banyak tantangan, terus sedikit hint, clue untuk para bunda-bunda yang mau masuk empasi ya dok. Sebagai penutup aja nih dok, kalau
dokter sendiri nih bakal merekomendasikan akupuntur nggak sih buat para bunda-bunda yang sedang berjuang ASI? Iya, oke. Nah, jadi mungkin ini belum terlalu hype atau banyak juga ibu-ibu yang belum tahu. Karena awalnya aku pribadi juga nggak kepikiran untuk akup sebelum kita cerita nih ya dok ya. Aku curhat sama dokter Weni, dok, akup gimana sih dok? Karena aku baca-baca, akup juga bisa loh naikin ASI. Pengen dong gitu kan gitu. Nah, jadi akup sendiri itu kalau yang aku rasain itu ya, salah satunya yang pasti adalah bikin hormonnya itu jadi ningkatinnya tuh khusus spesifik untuk yang ASI. Ya? Jadi secara produksi sama kualitas itu aku rasain banget tuh. Jadi lemaknya juga makin banyak. Oh gitu ya? Iya. Jadi yang hin milk atau lemaknya kandungannya itu juga makin kental gitu loh dok. Ya otomatis itu juga pasti pakai makanan dan suplemen ya maksudnya. Tapi otomatis maksudnya tuh kalau kita barengin sama akup itu kayak triple combo kali ya dok. Dan kayaknya ujung-ujungnya ini ya dok ya, sebenarnya akupuntur untuk booster ASI tuh nggak perlu sampai lama banget seperti kayak Fomil ya. Betul. Lama-lama tuh ujung-ujungnya jadi bayi kebutuhan aja. Iya, gitu ya. Betul. Jadi selain bantu itu dokter juga kasih akupuntur untuk yang titik-titik stres aku waktu itu kan dok. Sambil kita ngobrol. Jadi ketemu dokter Weni sendiri juga salah satu treatment ya untuk kita yang lagi stres ya. Karena kita ngobrolnya juga ngobrolin macam-macam ya dok waktu itu. Jadi sekalian kita refresh gitu loh. Oh ini kita sharingan, kita perlu juga nih dok untuk sharing banyak hal gitu ya. Nah jadinya selain untuk yang booster ASI-nya, untuk yang stres juga ternyata dari akupuntur juga bisa. Jadinya tidurnya nyenyak gitu. Selain support sistemnya juga bagus ya dok. Maksudnya kan keluarga juga dukung, makanan juga bagus gitu. Tapi ternyata amazed banget waktu pas 2-3 kali akupuntur deh kalau nggak salah. Payudaranya jadi kencangnya cepet nih gitu. Iya, biasanya rasa yang pertama dirasakan tuh lebih cepet gremet-gremet. Gremet-gremet, betul. Jadi kayak kok kayak keisi terus gitu. Kerasa gitu loh dok. Iya gitu. Oh ternyata nih ya gitu. Kalau gitu amazing pokoknya deh waktu itu rasanya gitu ya dok ya. Iya. Makasih ya dok bincang-bincangnya hari ini. Makasih juga loh dok. Iya. Aku yang banyak dapat insight loh jadinya. Maksudnya terutama buat para ibu-ibu yang anak pertama juga kan clueless banget. Mostly itu anak pertama kayak aku ya dok ya. Yang perfeksionis, yang pengennya ini ternyata stres sendiri. Malah jadi nggak keluar juga. Terus ya memang ternyata produksi ASINya butuh bantuan nih gitu. Daripada kita mencari informasi di luar sana yang simpang siur ya. Terus kadang-kadang malah ngelihat tetangga produksi lebih banyak, kita enggak. Jadi kita makin depresi dan makin depresi. Lebih baik kita mencari pertolongan langsung pada yang tepat, informasi yang tepat supaya kita juga nggak insecure gitu ya. Benar banget. Gitu. Jadi udah tahu manfaat-manfaat ASI, keunggulannya apa aja, terutama indeks ekonomi, boleh banget dikonsider untuk memberikan ASI kepada anak-anaknya. Makasih ya dok. Makasih juga dokter Weni. Soalnya kesempatan buat ngomongin masalah ASI itu sekarang itu karena trennya udah mulai berubah. Gampang banget untuk ibu-ibu tuh decision, udahlah dok pakai Sufor aja gitu. Kayaknya tuh daya juangnya tuh ada yang mungkin karena kepengaruh ASI, Sufor juga bukan racun segala macam. Cuman pengen bisa ibu-ibu ini tuh, ayo dong, don't give up gitu. ASI ibu tuh berharga banget, precious banget untuk kondisi bayi-bayi sekarang gitu. Soalnya cuaca begini, polusi, aduh resiko sakit anak tuh udah banyak banget. Jadi sebisa mungkin kita kasih yang terbaik dari apa yang kita bisa gitu. Mungkin tagline-nya adalah menyusui itu, mengasihi itu emang harus sampai ngotot. Iya. Ngotot, keras kepala, pokoknya gue harus banget bisa mengasihi anak. Makasih ya dok buat hari ini. Makasih juga dokter Weni.